Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Purnomo. Nomor induk mahasiswa 12210193091. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 5A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi 1, yakni pembahasan beberapa istilah-istilah yang sering disebut dan digunakan dalam analisis data statistik, dan juga sekilas mengenai SPSS. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi tersebut. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan beberapa istilah yang sering disebut dan digunakan dalam analisis data statistik. Ini ada 12 istilah, yakni antara lain penelitian, data, variabel, populasi dan sampel, analisis data, metode analisis data, hipotesis, uji hipotesis, signifikansi, probabilitas, kurva normal, dan degree of freedom. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti pola ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang suatu hal. Yang kedua adalah data. Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Misalnya data berat badan, data jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Data ini dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, yakni dalam bentuk kata, kalimat, gambar, ataupun bagan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif ini dibedakan menjadi data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang selanjutnya, nomor 3 adalah variabel. Variabel adalah sesuatu yang beragam atau bervariasi. Variabel ini dibedakan menjadi variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Variabel tergantung ini biasa juga disebut dengan variabel dependen. Kemudian yang variabel bebas ini seringkali disebut dengan variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Kemudian yang nomor 4 adalah populasi dan sampel. Populasi adalah sesuatu kelompok atau kumpulan subjek ataupun objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Yang selanjutnya nomor 5 adalah analisis data. Analisis data ini adalah proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil dari pengolahan data tersebut. Adapun jenis-jenis dari analisis data yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif ini adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematik dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Sedangkan yang analisis inferensial adalah analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Yang nomor 6 adalah metode analisis data. Metode analisis data ini dibagi menjadi metode statistik parametrik dan metode statistik non-parametrik. Metode statistik parametrik adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi, dan lain-lain. Sedangkan metode statistik non-parametrik, kan ada kata non, berarti tanpa. Jadi tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu seperti mean, median, standar deviasi. Nah, itu tidak digunakan dalam metode ini. Kemudian yang ke-7 adalah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan bukan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Contohnya
ada pengaruh signifikan antara rasio keuangan dengan harga saham. Nah, itu dalam kalimat pernyataan. Hipotesis ini dibedakan menjadi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Hipotesis nihil ini menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel, sedangkan hipotesis alternatif ini hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Yang nomor 8 yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi. Yang kesembilan adalah signifikansi. Signifikan berarti meyakinkan atau berarti dalam penelitian, signifikan ini mengandung bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan, ya berarti pada sampel tidak berlaku. Begitu. Lalu yang ke-10, probabilitas. Probabilitas ini adalah peluang munculnya kejadian. Kemudian nomor 11, kurva normal. Nah, kurva normal ini adalah kurva yang menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan hipotesis nihil. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, kemudian yang nomor 12 yang terakhir yaitu degree of freedom. Degree of freedom adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi N dan banyaknya variabel independen. Yang selanjutnya adalah pembahasan sekilas tentang SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Dari berbagai program olah data statistik yang lain, SPSS inilah yang banyak digemari dan diminati oleh para peneliti. Dahulu, SPSS sering digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial saja pada saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan dan penggunaannya semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kepanjangan SPSS dahulu adalah Statistical Picture for the Social Science, kemudian berubah menjadi Statistical Product and Service Solution. Langkah-langkah pengolahan data SPSS ini sangatlah praktis, mulai dari input data, proses data, dan output data. Nah, pertama setelah melewati input data, ini kan data diinput. Kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, memasukkan variabel dan lain-lain. Kemudian diklik OK. Nah, setelah itu proses olah data dilakukan dengan sangat cepat, singkat, akurat, cermat, dan menghasilkan output yang sesuai dengan hasilnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.